penelitian yang dia ubah itu juga tidak valid secara ilmiah. Karena objek yang dia teliti atau preparat yang dia teliti sampai saat ini kan dia tidak pernah lihat dan dia tidak pernah pegang. Bagaimana seorang Richmond bisa mengubah hasil penelitiannya dengan drastis tanpa melakukan kajian terhadap objek tersebut? Makanya Richmond mengatakan bahwa ini ongoing penelitian, ongoing research. Kalau ongoing research, tentu yang harus dia teliti adalah preparatnya, objek aslinya yang dia teliti. Ya, dan saya sungguh yakin bahwa Richmond belum melakukan penelitian apa-apa. Jadi kalau dia katakan ini sudah saya lakukan penelitian, ya mohon maaf, coba dipublikasikan hasil penelitiannya mana? Coba dipublikasikan dokumen yang dia jadikan sebagai objek penelitian itu objek yang mana yang dia teliti. Karena Richmond pernah mengatakan bahwa ada dua objek yang dia teliti. Yang pertama adalah lembaran pengesahan skripsinya Pak Joko Widodo, dan itu adalah primary evidence, dan dia dapatkan sendiri dari UGM, dia foto sendiri dari UGM, dan dia analisa sendiri dari UGM, dari hasil itu. Tiba-tiba dia mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Berdasarkan preparat yang mana? Berdasarkan objek yang mana? Ini tentu challenge buat Richmond. Karena selama ini Richmond mengatakan bahwa dia seorang peneliti 11.000% ijazah Jokowi adalah palsu berdasarkan hasil penelitian. Jadi kita tidak boleh mudah tergiring oleh opini yang dibangun oleh Richmond bahwa dia sudah melakukan penelitian. Saya challenge Richmond, apakah Richmond sudah melakukan penelitian itu apa belum? Tolong publikasikan melalui kanal Anda. Tolong publikasikan itu lewat media-media mainstream. Tunjukkan preparatnya, tunjukkan objeknya. Karena ijazah analog Pak Joko Widodo itu masih disita sebagai barang bukti di Polda Metro Jaya. Dan pada tanggal 15 Desember 2025 pada saat dilakukan gelar perkara khusus, kami juga sempat melihat ijazah itu. Ijazah itu jangankan dipegang, diraba, dielus-elus, disentuh, itu nggak boleh. Jadi ini halusinasi yang dilakukan oleh Richmond, dan informasi ini tidak boleh menyesatkan publik. Ya, Richmond saya sungguh yakin tidak pernah melakukan penelitian ini. Hanya karena ada kepentingan hukum untuk bebas dari laporan relawannya Jokowi, di mana ada dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah, ada dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan kematian, dan kemudian juga ada perkara hukum yang dihadapi dengan laporan Pak Joko Widodo. Itulah terjadi konflik of interest, sehingga Richmond kemudian mengambil langkah untuk berkompromi terhadap hasil penelitiannya, sehingga dia katakan dia sudah melakukan penelitian. Tetapi saya sungguh yakin bahwa Richmond belum melakukan penelitian apapun. Ya, karena objeknya itu dia tidak pernah lihat, objeknya dia tidak pernah foto, objeknya dia tidak pernah pegang. Pertanyaannya, Anda melakukan penelitian dengan preparat apa? Dengan objek penelitian yang mana? Itu tentu harus disampaikan kepada publik supaya publik makin paham. Richmond ini galau. Galau karena menghadapi dua perkara hukum yang menekan dia. Galaunya itulah yang membuat dia juga galau. Akhirnya dia mengajukan restoratif justice, dan akhirnya juga pada akhirnya dia memimpikan SP3. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua terkait dengan Pengadilan Negeri Surakarta. Ini perlu saya sampaikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta, sekali lagi saya tegaskan, dan itu Mas Roy izin, sudah saya analisa juga dalam channel Abdul Ghafur Sangaji YouTube. Bagus ya. Silakan follow. Ya, silakan follow, subscribe, komen dan share. Ya. Jadi gini, putusan Pengadilan Negeri Surakarta adalah putusan NO yang kesekian kalinya. Ini bukan putusan yang pertama. NO itu artinya dinyatakan tidak dapat diterima, kalau bahasa awamnya ini on vankeril veltra. Ya, itu bahasa awamnya, itu bahasa hukumnya. Ya. Di dalam perdata, ingat, saya perlu jelaskan dulu Mas Roy supaya tidak menyesatkan publik. Ya. Di dalam perdata, putusan hakim itu 3. Jenis 3 putusan hakim dalam kasus perdata. Ini bukan pidana, tapi perdata. Pertama adalah gugatan penggugat dinyatakan diterima, berarti semua dalil-dalilnya diterima, baik diterima keseluruhan maupun diterima sebagian. Yang kedua, ditolak. Ditolak itu artinya penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya. Dan yang ketiga adalah putusan NO. NO itu dinyatakan tidak dapat diterima. Dari 3 putusan ini, kalau kita lihat putusan NO, dan ini adalah putusan yang kesekian kalinya,
berarti ijazah Pak Joko Widodo masih statusnya adalah status quo. Tidak bisa dibuktikan melalui peradilan manapun bahwa ini asli. Dan Pengadilan Negeri Surakarta ini jangan di framing oleh para termulia dan pengacara Pak Joko Widodo bahwa seolah-olah Pak Jokowi menang. Tidak. Ya, karena kemenangan Pak Joko Widodo itu cuma satu. Ketika pengadilan mengatakan bahwa ijazah itu adalah ijazah asli. Sementara di Pengadilan Negeri Surakarta, dasar pertimbangan majelis hakim itu adalah pada eksepsi. Karena objek gugatan citizen lawsuit dianggap kurang tepat menggugat ijazah. Meskipun itu juga sebenarnya bisa di-challenge. Ya, jadi Hakim Negeri Surakarta yang awalnya kita harapkan bisa melakukan aktivitas yudikatif dengan baik, yaitu melakukan penemuan hukum, bisa memperluas objek citizen lawsuit itu bukan hanya untuk isu lingkungan hidup, tetapi juga bisa untuk isu-isu yang meresahkan publik ketika di dalamnya ada kepentingan warga negara. Jadi putusan NO Pengadilan Negeri Surakarta jangan dianggap itulah kemenangan Pak Joko Widodo. Enggak. Dan yang terakhir, ijazah ini tidak pernah akan bisa diakses oleh publik. Ketika Pak Joko Widodo dengan sikap negarawannya sendiri menunjukkan itu kepada publik. Kenapa saya katakan tidak mungkin akan diakses oleh publik? Pertama, di semua pengadilan negeri, dalam konteks gugatan perdata dan yang terakhir adalah gugatan citizen lawsuit, ijazah itu tidak pernah dihadapkan di hadapan hakim. Sehingga Pengadilan Negeri Surakarta dan pengadilan-pengadilan lain juga tidak pernah melihat objek ijazah Pak Joko Widodo. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, harapan kita untuk melihat ijazah Pak Joko Widodo dalam perkara pidana itu juga seperti punggung merindukan bulan dan tidak akan pernah dilakukan. Kenapa? Karena barang bukti ketika diuji dalam persidangan pidana itu hanya bisa ditunjukkan kepada hakim, hanya bisa ditunjukkan kepada terdakwa, hanya bisa ditunjukkan kepada jaksa penuntut umum, dan hanya bisa ditunjukkan kepada para pengacara terdakwa. Dan pada saat dilakukan proses pembuktian, barang bukti ijazah itu tidak boleh dipotong. Sehingga sampai kapanpun ijazah ini tidak akan pernah dilihat seperti apa wujud analog yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo. Oleh karena itu, sebenarnya kami melihat kenapa Pak Joko Widodo menggiring perkara ini ke ranah pidana. Karena itulah cara efektif dia untuk menghindari tanggung jawab dia tunjukkan itu kepada publik. Ya, jadi dia melakukan satu upaya, satu langkah hukum untuk membungkam suara-suara kritis yang ilmiah itu tanpa dia melakukan penelitian tandingan terhadap penelitian Mas Roy, Dr. Tifa dan Rismon saat itu, dan kemudian dia tidak pernah punya etikat baik untuk tunjukkan itu kepada publik. Maka langkah yang dia lakukan adalah dia paksa para tersangka ini menjadi tersangka supaya para tersangka ini punya ketakutan seperti yang dialami Rismon, sehingga pada akhirnya mereka akan tunduk dan kemudian meminta perdamaian dengan Pak Joko Widodo supaya keluar SP3. Dan itu yang terjadi di 3 tersangka sebelum, dan hari ini itu juga akan terjadi. Jadi sudahlah, ijazah ini saya kira simple kok. Tunjukkan saja kepada publik seperti yang diminta oleh Pak Yusuf Kalla. Itulah langkah yang paling tepat ketimbang kita memenjarakan anak bangsa yang kritis, yang ilmiah, dan mereka adalah akademisi. Itu cukup dari saya, Mas Roy. Mungkin ada bisa tambahkan? Bang Azam. Ya. Habis Bang Azam nanti baru ke prinsipal ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh dua rekan kita itu sudah cukup luas sebenarnya. Cuma ada yang perlu saya tambahkan, ini penting juga. Kasus ini memang tidak bisa dipaksakan terus ya. Karena apa? Ini melanggar aturan KUHAP. KUHAP yang lama 138 ya. KUHAP yang baru 41. Jadi di dua KUHAP ini sama aturannya bahwa berkas itu dibatasi waktu. Berkas itu dibatasi waktu dari untuk P19 pengembalian itu 14 hari. Jadi jangan ditabrak ini gitu loh. Jangan kebiasaan itu pembenaran gitu loh. Apa yang dijelaskan oleh penasehat Kapolri itu nggak apa-apa, itu salah gitu loh. Kok salah dipertahankan dan jadi penasehat Kapolri gitu loh. Nah ini kan ngaco namanya. 14 hari itu sudah gugur kalau sudah ini sudah 2 bulan ya, 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih. Jadi bagaimana 2 KUHAP lama dan 2 KUHAP satu KUHAP baru ini mengatur ya. Jadi saya pikir ini penting untuk disampaikan kepada publik supaya publik tahu
Kalau tadi sudah diroyek oleh dua advokat itu panjang lebar ya. Saya pikir yang terakhir untuk saya sampaikan karena belum panjang lebar. Sudahlah Pak Jokowi, kenapa sih Anda ini berlaku negarawan? Wali kota sudah 2 kali, gubernur sudah, presiden sudah diangkat oleh rakyat Indonesia. Katanya demikian kan? Dan ada satu lagi pasal 1 Undang-Undang Dasar 45 ayat 2. Negara ini ada karena rakyat. Jadi rakyat ini setiap meminta kepada presiden, wakil presiden, siapapun ya wajib diberikan. Karena ini undang-undang yang tertinggi. Jadi berlakulah negarawan yang baik, tunjukkan kepada publik bahwa inilah yang sebenar-benarnya, silakan dicek, dites gitu loh ya. Ini persoalan bukan cuma nasional, ini internasional gitu loh. Malu banget gitu loh. Masa rakyat kita yang sebegitu luas itu harus dibegoin dengan begini gitu loh maksud saya. Jadi tunjukkan aja lah udah. Kalau memang benar ada, saya kira Mas Roy dan rekan-rekan masuk Mbak Kurnia, Rizal dan Mbak Rizal dan Rustam, saya kira akan memahami itu gitu loh ya. Kita tidak akan ada konflik, tidak ingin ada konflik, tapi jangan dimulai konflik ini oleh orang yang dipilih rakyat gitu loh. Ini yang berbahaya gitu loh. Kan kekayaannya sudah dari rakyat, gaji dari rakyat, fasilitas dari apapun semua dari rakyat. Ya terus begini aja diminta selembar aja harus diadu domba semua gitu loh. Harus ada yang menjadi tersangka, harus ada yang ditangkap. Semua institusi negara diobok sedemikian rupa. Mulai dari MK, mulai dari MA, mulai dari institusi Polri, seluruhnya. Inilah makanya saya minta negarawan. Jadi negarawan. Prinsipal dulu. Oh iya.